Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah permulaan adzan sebagai panggilan sholat. Fungsi adzan adalah banyak sekali. Namun di sini fungsi adzan yang paling utama adalah untuk memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Dikumandangkannya atau disyariatkannya adzan dalam Islam adalah pada tahun pertama Hijriah. Dikisahkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah tentang tanda-tanda yang harus dipakai ketika telah tiba waktu untuk sholat. Para sahabat yang diajak bermusyawarah itu memberikan pendapatnya atau usulan. Ada yang berkata atau usul, jika waktu sholat tiba, hendaknya kita menaikkan bendera di tempat sholat atau di tempat yang tinggi. Di antara mereka juga ada yang mengusulkan dengan menyalakan api di atas dataran yang tinggi. Dan ada pula yang mengusulkan, yaitu dengan menyembunyikan trompet, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan pula supaya membunyikan bel atau lonceng yang telah dikerjakan oleh orang-orang Nasrani. Di antara usulan-usulan itu ada juga yang memberikan usulan apabila telah tiba waktu sholat dengan panggilan adzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujui semua pendapat mereka kecuali usulan dan pendapat yang akhir, yaitu dengan panggilan adzan. Di antara anggota musyawarah ada yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini mengutarakan bahwa di antara tidur dan berjaga atau mimpi, datanglah seorang kepadanya kemudian mengajarkan adzan untuk memanggil ketika tiba waktunya sholat. Kemudian mimpinya itu diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya impian itu adalah impian yang benar. Ketika Sayyidina Umar mendengar berita panggilan untuk sholat, ia juga berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya juga telah bermimpi seperti itu, ya Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, bagaimana bunyi adzan itu? Kemudian sahabat tadi mempraktekkan seperti apa yang terjadi saat-saat ini. Adapun lafal adzan untuk memanggil kaum muslimin bahwa sholat telah tiba adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Setelah lafal adzan itu disampaikan, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan lafal adzan itu kepada Bilal. Bilal ini adalah sebagai seorang yang diberi tugas tukang adzan oleh Rasulullah SAW. Selain Bilal, Rasulullah SAW juga mengajarkan adzan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu sebagai tukang adzan Rasulullah juga. Di dalam sholat subuh, Bilal menambahkan lafal adzan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Ini dibaca ketika sesudah hayya 'alal falah. Penambahan as-sholatu khairum minan naum disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan untuk adzan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW untuk adzan pada waktu dini hari, Nabi memerintahkan untuk adzan 2 kali. Adapun yang pertama adalah untuk membangunkan orang-orang yang akan makan sahur, dan yang kedua adalah pada waktu sholat subuh telah tiba. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, adzan untuk sholat Jumat itu hanya sekali, yaitu ketika sang khatib sudah duduk di atas mimbar. Dan adzan tadi dilakukan di pintu masuk masjid. Kemudian di masa pemerintahan Utsman bin Affan, adzan Jumat itu ditambah 1 kali sehingga menjadi 2 adzan. Adzan yang pertama dilakukan di pasar Madinah, yaitu dekat masjid, dan adzan yang kedua sebagai petanda waktu sholat Jumat telah tiba. Peristiwa kisah permulaan adzan ini bisa diambil hikmahnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW pemimpin yang utama, namun untuk menentukan waktu sholat, Nabi Muhammad tetap mengajak sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Demikianlah sekilas kisah permulaan adzan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.